Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat, episode 729. Pedang panjang kristal esnya sedikit bergetar, dan di tempat ujungnya menunjuk, es tebal langsung membeku di tanah, dengan cepat menyebar ke arah Dev dan dua orang lainnya. Jika tidak, tempat ini akan menjadi tempat pemakaman kalian. Saat kata-katanya selesai, aura Jenderal Dewa Ya Chop Han meledak. Wus! Dunia dalam radius 1000 kaki darinya tiba-tiba berubah warna. Bukan lagi angin dan salju yang berhembus kencang, tetapi berubah menjadi dunia es dan salju yang benar-benar sunyi dan sangat dingin. Butiran salju yang jatuh bukan lagi butiran salju, melainkan bilah es tipis dan tajam yang tak terhitung jumlahnya. Tanduk es bergerigi yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tanah, seperti taring yang siap melahap mangsanya, sebuah domain. Sebuah kekuatan yang hanya dapat dipahami oleh kultivator dewa abadi surgawi tingkat tinggi. Domain beku. Di dalam domain ini, Jenderal Ya Chop Han adalah penguasa mutlak. Dia dapat dengan bebas memanipulasi semua kekuatan berbasis es di dalamnya, sangat melemahkan lawannya dan memperkuat kekuatannya sendiri. Ini adalah perbedaan kualitatif, jauh melampaui apa yang dapat dicapai oleh formasi atau formasi pertempuran biasa. Wajah Raja Iblis Awan Merah dan Sarah menjadi pucat pasi. Mereka merasakan energi abadi yang beredar di dalam diri mereka menjadi sangat sulit, darah mereka terasa membeku, dan bahkan pikiran mereka tampak lambat. Di dalam domain ini, mereka mungkin bahkan tidak dapat menahan satu serangan pun dari Jenderal Ya Chop Han. Dev sedikit mengerutkan kening. Domain lawan sudah cukup sempurna, dan kekuatannya tidak boleh diremehkan. Yang terpenting, dia tidak ingin Raja Iblis Awan Merah dan Sarah terpengaruh. Mundurlah ke tepian domain dan lindungi diri kalian. Dev mengirimkan suaranya kepada keduanya, secara bersamaan melangkah maju dan memasuki inti domain Jenderal Ya Chop Han. Bocah tengil, mencari kematian. Kilatan dingin muncul di mata Jenderal Ya Chop Han, dan dia menebas udara dengan pedang panjang kristal esnya. Di dalam domain tersebut, bilah es yang tak terhitung jumlahnya langsung mengubah arah, menghujani Dev seperti badai. Pada saat yang sama, duri es di tanah tumbuh liar, menusuknya dari segala arah. Setiap bilah es dan setiap duri es mengandung kekuatan hukum pembekuan, cukup untuk dengan mudah menembus pertahanan Dewa Abadi Surgawi tingkat 8. Menghadapi serangan yang luar biasa ini, Dev tidak menghindar atau mengelak. Dia hanya perlahan mengangkat tangan kanannya, telapak tangan menghadap ke atas. Domainmu lumayan bagus, tetapi sayangnya, kau telah bertemu denganku. Domain abadi kekacauan, buka, 2R. Aura yang tak terlukiskan, menyeluruh, dan sangat kuat meledak dari tubuh Dev. Berpusat padanya, dalam radius 800 kaki, bilah es, duri es, dan hawa dingin yang ekstrim, seolah-olah bertemu musuh bebuyutan mereka, dengan cepat mencair dan mundur. Di tempatnya terbentang lanskap abu-abu yang kabur, mengingatkan pada kekacauan primordial di awal waktu. Di dalam domain kacau ini, tidak ada 5 elemen, tidak ada yin dan yang, tidak ada cahaya atau kegelapan, hanya energi kacau paling primordial dan fundamental yang mengalir. Ia tidak memiliki agresi yang kuat atau kekuatan penekan yang nyata seperti domain es, tetapi memiliki karakteristik asimilasi dan penolakan terhadap segala sesuatu. Setelah pedang es dan duri es Jenderal Ya Chop Han memasuki domain kekacauan, mereka dengan cepat kehilangan bentuk dan karakteristik aslinya, berubah menjadi energi spiritual tipe es paling dasar, kemudian ditelan dan diasimilasi oleh energi kekacauan, menjadi bagian dari nutrisi wilayah kekacauan. Sial, ini, domain macam apa ini? Pupil Jenderal Ya Chop Han tiba-tiba menyempit, dan untuk pertama kalinya, ketidakpercayaan muncul di wajahnya. Dia belum pernah melihat domain yang begitu aneh dan kuat. Domain esnya, yang mengejutkan, mencair dan mundur dengan cepat di depan wilayah lawan, seperti es bertemu air mendidih, mustahil. Bekukan, Jenderal Ya Chop Han meraung, melepaskan kekuatan penuh wilayahnya. Tanda Dewa Kristal Es di antara alisnya meledak dengan cahaya yang menyilaukan, mencoba menekan serangan itu. Ekspresi Dev tetap tidak berubah, pikirannya bergejolak. Di tengah domain kekacauan,
teratai api kekacauan ilusi muncul, perlahan berputar. Dari tengah bunga lotus, seberkas api berbentuk naga berwarna emas gelap muncul. Api naga kekacauan, bakar. Auum. Dengan raungan naga yang samar, api emas gelap itu menyapu. Kemanapun ia lewat, suhu di dalam domain kekacauan turun alih-alih naik, tetapi itu adalah suhu yang sangat tinggi yang mampu membakar bahkan hukum alam. Api itu bertabrakan dengan dahsyat dengan domain es Jenderal Yaacop Han, menghasilkan suara mendesis. Sebagian besar hukum berbasis es langsung menguap dan terbakar. Jenderal Dewa Yaacop Han mengerang, setetes darah menetes dari sudut mulutnya. Domainnya telah dibakar dan terkikis secara paksa, menyebabkan reaksi balik. Bangsat, bocah, monster macam apa kau? Ia dipenuhi dengan keterkejutan dan amarah, tidak lagi berani menahan diri sedikit pun, garis keturunan Dewa Es, bangkit, auum. Ia meraung ke langit, pola Dewa Kristal Es di antara alisnya menyala sepenuhnya, berubah menjadi pilar cahaya biru yang melesat ke langit. Sosoknya mulai bergetar, sisik biru es halus muncul di kulitnya, matanya berubah menjadi biru es murni, auranya melonjak liar, seketika menembus peringkat ke-8 alam Dewa Abadi Surgawi mendekati peringkat ke-9 tanpa batas. Itu adalah teknik garis keturunan terlarang dari klan Dewa Dunia Bawah Utara, yang mampu membangkitkan sementara garis keturunan Dewa Es kuno di dalam tubuh seseorang, memberikan kekuatan yang jauh melebihi alamnya sendiri. Namun, harganya juga sangat tinggi, menjadikan seseorang dalam periode kelemahan yang berkepanjangan setelahnya. Tebasan Dewa Es kesedihan beku abadi. Jenderal Yaacop Han menggenggam pedangnya dengan kedua tangan, mengangkatnya tinggi di atas kepalanya. Pedang kristal es itu seketika tumbuh hingga berukuran 100 kaki, rune dewa kuno yang tak terhitung jumlahnya muncul di bilahnya, memancarkan aura mengerikan yang dapat membekukan ruang dan waktu serta mengakhiri segalanya. Serangan pedang ini telah menyentuh sedikit Dao, kekuatannya cukup untuk mengancam Dewa Abadi Surgawi tingkat 9. Ia melepaskan kekuatan penuhnya ke arah Dev, menebas ke bawah. Pedang raksasa kristal es sepanjang 100 kaki itu merobek wilayah kekacauan, membawa cahaya biru yang membekukan segalanya, dan membelah ke bawah. Sebelum pedang itu tiba, medan es di bawahnya telah runtuh, menciptakan kawah besar berbentuk kipas. Dev mendongak, menatap serangan pedang penghancur dunia itu, matanya tenang dan tak terganggu. Ia perlahan mengangkat pedang pembunuh naga, ujungnya mengarah ke langit. Di dalam tubuhnya, kekuatan abadi kekacauan, teratai api kekacauan, darah naga sejati, dan sedikit makna sejati dari hukum kekacauan yang baru saja ia pahami. Semuanya dicurahkan ke dalam pedang tanpa ragu. Pedang pembunuh naga mengeluarkan dengungan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan pola sisik naga pada pedang itu tampak hidup. Bayangan naga yang kabur dan kacau melingkari pedang dan meraung ke langit. Istana Dunia Bawah Utara, jurus pamungkas teknik pedang pembunuh naga, kekacauan kembali menjadi ketiadaan. Dev menggenggam pedang dengan kedua tangan, menebas ke atas menembus langit. Tidak ada suara, tidak ada cahaya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Hanya sebuah retakan hitam tipis yang tampaknya meliputi segalanya, mampu menelan seluruh dunia, menyebar dari ujung pedang pembunuh naga, bertemu dengan pedang raksasa kristal es sepanjang 100 kaki. Saat retakan hitam itu bersentuhan dengan pedang raksasa kristal es, waktu seolah berhenti, ruang seolah membeku. Detik berikutnya, kerak, krek-kerak, 2 Pedang raksasa kristal es sepanjang 100 kaki itu, mulai dari ujungnya, hancur sedikit demi sedikit. Pecahan-pecahannya tidak berhamburan, tetapi diam-diam ditelan dan dimusnahkan oleh retakan hitam, kembali menjadi ketiadaan. Kecepatan hancurnya sungguh luar biasa, menyebar hingga ke gagang pedang dalam sekejap mata. Mata Jenderal Yaacop Han dipenuhi rasa takut dan kebingungan yang luar biasa. Dia tidak mengerti mengapa serangan pamungkasnya, yang dilepaskan dengan membakar garis keturunannya, begitu rentan. Tidak, ini tidak nyata. Wus! Sebuah retakan hitam dengan lembut membelah tubuhnya. Gerakan Jenderal Yaacop Han tiba-tiba membeku. Dia melihat ke bawah dan melihat garis hitam tipis dan panjang muncul di dadanya.
Garis hitam itu menyebar dengan cepat, dan dimanapun garis itu lewat, tubuhnya, baju besinya, pedang panjang kristal es di tangannya, bahkan garis keturunan Dewa Es yang mendidih dan kekuatan abadi yang tak terbatas di dalam dirinya. Semuanya dengan cepat kehilangan warna, kehidupan, dan keberadaannya, akhirnya berubah menjadi partikel purba, dilahap oleh retakan hitam. Kekacauan, kembali ke ketiadaan, gumamnya 4 kata terakhir, matanya benar-benar redup. Hembusan angin dingin menerpa. Sosok Jenderal Yachop Han lenyap seperti patung pasir tertiup angin, tanpa meninggalkan jejak, seolah-olah dia tidak pernah ada. Domain esnya juga runtuh dan menghilang. Domain kekacauan perlahan surut ke dalam tubuh Dev. Wajah Dev pucat pasi, tangannya yang memegang pedang sedikit gemetar. Dia bahkan perlu menancapkan pedangnya di es untuk menjaga keseimbangannya. Menggunakan teknik kembali ke kekosongan kekacauan, hampir menguras seluruh kekuatannya, bahkan membuat jiwanya terasa lemah. Namun, pada akhirnya dia menang. Dengan kultivasi Dewa Abadi Surgawi tingkat 1 puncak, dia telah melintasi 7 alam untuk langsung membunuh Jenderal Dewa dari klan Dunia Bawah Utara, Dewa Abadi Surgawi tingkat 8 puncak yang telah mencapai ambang batas tingkat 9. Adegan ini terukir dalam-dalam di benak Raja Iblis Awan Merah dan Sarah, tak terlupakan seumur hidup. "Senior," seru Sarah, bergegas maju untuk membantu Dev. Raja Iblis Awan Merah juga tiba, matanya dipenuhi rasa syukur dan terkejut. Ia tahu bahwa Dev telah jatuh ke dalam bahaya seperti itu untuk membantunya. "Tidak masalah, aku hanya sedikit kelelahan." Dev melambaikan tangannya, mengeluarkan segenggam pil pemulihan dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ia duduk bersila untuk bermeditasi. "Aku perlu bermeditasi selama 1 jam. Kalian berdua lindungi aku, oke?" Raja Iblis Awan Merah dan Sarah segera mengapitnya, sangat waspada. 1 jam kemudian, energi Dev telah pulih secara signifikan. Meskipun belum mencapai puncaknya, ia cukup kuat untuk bertarung. Ia berdiri dan melihat lebih jauh ke dataran es, di mana 3 puncak es menjulang tinggi, tersusun dalam bentuk segitiga, sudah terlihat di kejauhan. Kolam dingin jiwa darah ada di sana. Dan Istana Dunia Bawah Utara seharusnya tidak jauh juga. Ketiganya melanjutkan perjalanan, langkah mereka mantap. Setelah serangkaian pertempuran berdarah, terutama duel epik dengan Jenderal Dewa Yachop Han, aura Dev benar-benar berbeda. Itu adalah kepercayaan diri yang tajam dan penuh keyakinan yang lahir dari pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Keberanian yang mampu membunuh dewa manapun yang menghalangi jalan mereka. Angin dingin dataran es abadi tampak berubah arah karena mereka. Pencegahan klan Dunia Bawah Utara tidak berhenti dengan jatuhnya Jenderal Penjara Es. Sebaliknya, itu semakin intensif dengan kegilaan dan keputusasaan. Namun, di hadapan Dev, yang telah memulihkan sebagian besar kekuatannya, pencegahan ini seperti belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta perang, mudah dihancurkan. Akhirnya, saat matahari terbenam mewarnai dataran es dengan warna yang menyayat hati, mereka tiba di cekungan yang dikelilingi oleh 3 puncak es berbentuk segitiga. Mereka melihat kolam dingin jiwa darah berwarna merah gelap, dan di sampingnya, teratai darah jiwa es berusia 1000 tahun, tunasnya belum mekar. Mereka juga melihat formasi pelindung terlarang, cahayanya berkilauan, menyelimuti seluruh cekungan. Dan di balik formasi itu, di bagian terdalam dataran es, berdiri istana yang megah dan luar biasa, memancarkan keagungan dan niat membunuh yang tak terbatas, Istana Dunia Bawah Utara. Tantangan sebenarnya baru saja dimulai. Tatapan Dev telah melampaui kolam dingin dan susunan itu, tertuju pada bagian terdalam istana kristal es itu. Di sana, bukan hanya terletak metode untuk menembus formasi terlarang, tetapi mungkin juga rahasia lain dari ras dewa. Dev terlalu sedikit mengetahui tentang para dewa. Istana Dunia Bawah Utara, Dev bergumam pada dirinya sendiri, pedang pembunuh naga mengeluarkan dengungan kecil di sarungnya, seolah menanggapi semangat bertarung tuannya. Aku telah tiba. Ketika Dev dan yang lainnya akhirnya tiba di lembah yang dikelilingi oleh 3 puncak es yang menjulang tinggi, malam telah tiba di dataran es abadi. Tidak ada bintang yang bersinar di langit, hanya aurora borealis, seperti sungai-sungai berwarna-warni yang mengalir, menari tanpa suara di cakrawala yang gelap,
menerangi seluruh dataran es dengan cahaya yang aneh dan surrealis. Di tengah lembah, kolam dingin jiwa darah, yang diameternya tidak lebih dari 10 shang, berkilauan dengan cahaya merah gelap yang menyeramkan di bawah aurora. Airnya tenang dan diam, namun memancarkan aura dingin dan bau darah yang membuat merinding. Di samping kolam, teratai darah jiwa es yang berusia 1000 tahun bergoyang lembut diterpa angin dingin. 9 kelopaknya seperti kristal rubi, dan kuncup tengahnya semerah darah, tampak siap mekar kapan saja. Namun, formasi pelindung terlarang yang menyelimuti seluruh cekungan itu berdiri seperti jurang yang tak tertembus di hadapan mereka. Rune-rune dewa kuno dan rumit mengalir di layar cahaya biru es. Di ujung rantai biru es yang tergantung di sana, hantu-hantu mengerikan dari makhluk es berkelap-kelip, memancarkan tekanan yang mengerikan. Yang lebih mengerikan lagi adalah apa yang terletak di balik formasi besar itu. Lebih dalam ketiga puncak es, sebuah kompleks istana kristal es yang megah, tak terlukiskan, berdiri diam di tengah malam dan aurora. Istana Dunia Bawah Utara. Itu bukan satu istana, tetapi gugusan bangunan kristal es yang luas. Aula utama, setinggi 1000 kaki, diukir seluruhnya dari es hitam berusia ribuan tahun dan giok es dari inti bumi. Jernih seperti kristal, ia memantulkan warna-warna aurora yang megah, namun tetap mempertahankan keagungan suci yang dingin dan keras. Istana-istana kecil, menara, dan jembatan beratap yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi aula utama seperti bintang-bintang di sekitar bulan, dihubungkan oleh tangga kristal es dan koridor gantung, membentuk kota kristal es yang indah namun berbahaya. Di dalam kota itu, samar-samar terlihat cahaya biru es yang berkelap-kelip, dan aura yang kuat tampak terpancar dari dalam. Seluruh kompleks istana memancarkan aura kuno, angkuh, dan tak terjamah, seperti dewa es dan salju yang tertidur. Akhirnya, kita telah tiba. Raja Iblis Awan Merah menatap teratai darah yang begitu dekat, matanya dipenuhi kerinduan dan kecemasan. Dengan formasi pelindung di depan dan istana dunia bawah utara di belakang, jalan untuk mendapatkan obat itu tetap sulit. Sarah menggenggam pedang panjangnya erat-erat dan berbisik, "Senior, formasi itu? Kita harus menemukan cara untuk menghancurkannya terlebih dahulu." Pandangan Dev menyapu melewati kolam es dan susunan itu, mendarat di istana dunia bawah utara yang jauh. Dan solusinya pasti ada di dalam istana. Ketiganya berhenti sejenak untuk mengatur napas sebelum menuju istana dunia bawah utara. Semakin dekat mereka, semakin mereka merasakan kemegahan dan kehadiran yang mencekam dari kota kristal es itu. Istana itu tidak dikelilingi oleh tembok kota, melainkan oleh cincin pagar kristal es, setinggi ratusan kaki dan setajam pisau. Pagar-pagar ini diukir dengan rune dewa pertahanan, memancarkan aura dingin dan menjijikan. Satu-satunya pintu masuk adalah gapura kristal es setinggi 50 kaki. Di kedua sisi gapura berdiri patung pahatan es setinggi 10 kaki, masing-masing memegang tombak es, menatap ke depan. Meskipun tak bernyawa, mereka memberi kesan siap untuk hidup kapan saja. Ketika Dev dan yang lainnya masih 100 kaki dari gapura, dua sosok perlahan muncul dari dalam. Yang satu tinggi, yang lain pendek, yang satu kuat, yang lain kurus, namun keduanya memancarkan aura yang sangat menakutkan. Pria di sebelah kiri tingginya 9 kaki, bahunya lebar dan kekar, dengan wajah kasar yang terpahat seperti batu, janggut lebat, dan sepasang mata besar yang tajam. Ia bertelanjang dada, memperlihatkan tubuh berotot berwarna perunggu yang penuh bekas luka. Ia hanya mengenakan rok perang biru es dan membawa kapak kristal es besar seukuran pintu. Hanya berdiri di sana, ia memancarkan aura berat seperti gunung. Auranya telah mencapai puncak peringkat ke-8 alam dewa abadi surgawi seperti Jenderal Dewa Ketiga, Yaacop Han. Pria di sebelah kanan tinggi dan ramping, dengan wajah yang menyeramkan. Ia tampak berusia sekitar 30 tahun, kulitnya sepucat kertas, bibirnya yang tipis terkatup rapat, dan matanya yang panjang dan sipit sedingin ular berbisa. Ia mengenakan jubah biru es yang megah dengan lengan lebar, tangannya dimasukkan ke dalamnya. Ia tampak rapuh, tetapi hawa dingin yang terpancar darinya lebih terkonsentrasi dan mematikan daripada hawa dingin raksasa itu. Auranya juga berada di puncak peringkat ke-8 alam dewa abadi surgawi, tetapi aura bahaya yang dipancarkannya jauh lebih besar. Jenderal Dewa Pertama Istana Dunia Bawah Utara, pemecah gunung,
kata raksasa itu, suaranya menggema seperti lonceng, menyebabkan kristal es di sekitarnya bergetar. Neraka dalam, Jenderal Dewa Kedua Istana Dunia Bawah Utara. Suara pria jahat itu melengking, seperti jarum es yang menembus kaca. Keduanya berdiri berdampingan, menghalangi pintu masuk ke gapura. Di belakang mereka, puluhan prajurit dewa elit samar-samar terlihat berdiri siap di dalam gapura. Untuk bisa sampai di sini, bahkan jatuh ke penjara dingin, kau memang memiliki beberapa keterampilan. Mata ramping neraka dalam menyapu Dev dan para pengikutnya, berhenti sejenak pada Dev sebelum menunjukkan sedikit kejutan. Alam dewa abadi surgawi tingkat pertama? Menarik. Sepertinya kau menyimpan banyak rahasia. Pemecah gunung dengan tidak sabar mengayunkan kapak raksasanya, mengirimkan hembusan angin dingin. Cukup omong kosongnya. Menerobos masuk area terlarang Istana Dunia Bawah Utara dan membunuh anggota klan dewa, kau pantas mati. Bocah, sebutkan namamu, kapakku tidak membunuh hantu tanpa nama. Dev menarik napas dalam-dalam, melangkah maju, dan menangkupkan tangannya, berkata, saya Dev Chen. Saya datang tanpa niat jahat, hanya untuk mengambil teratai darah jiwa es 1000 tahun dari kolam dingin jiwa darah untuk menyelamatkan seseorang. Benda itu sangat berguna bagi saya. Saya bersedia menawarkan harta karun yang setara sebagai pertukaran, mohon 2 jenderal dewa, bantu saya. Hahaha, bantu kau, palamu, pemecah gunung tertawa seolah-olah dia mendengar lelucon terlucu di dunia. Tawanya memecahkan es. Bocah, apakah kau sudah gila? Kolam dingin jiwa darah adalah kolam suci Istana Dunia Bawah Utara saya. Setiap helai rumput dan setiap pohon di dalamnya milik ras dewa. Kau telah membunuh begitu banyak dari kami, dan kau mengharapkan kami untuk membantumu? Neraka dalam dengan dingin menyela, serahkan pedang yang kau miliki, beserta teknik kultivasi dan seni rahasia yang kau praktikkan, lalu lumpuhkan kultivasimu sendiri. Mungkin dengan begitu kau bisa terhindar dari mayatmu hancur. Adapun 2 orang di belakangmu, pria itu akan diambil jiwanya dan dimurnikan. Wanita itu akan digunakan sebagai penghibur. Itulah konsekuensi dari melanggar batas ras dewa. Kesombongan dan kebencian dalam kata-katanya tak tersembunyi. Wajah Dev menjadi gelap. Dia tahu negosiasi tidak mungkin, tetapi pihak lain terdiri dari 2 dewa abadi surgawi tingkat 8 puncak, jauh lebih kuat daripada musuh manapun yang pernah dia temui sebelumnya. Meskipun percaya diri, dia tidak sombong. Kalau begitu, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Dev perlahan menghunus pedang pembunuh naganya. Hari ini, aku akan merebut teratai darah. Siapapun yang menghalangi jalanku, mati. Palamu, sombong, pemecah gunung meraung, menyerang lebih dulu. Ia melangkah, permukaan es hancur dengan raungan yang memekakan telinga. Tubuhnya yang besar bergerak dengan kecepatan kilat, langsung menempuh jarak 50 sang, sekitar 33 meter. Bersambung ke episode 730. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.